Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di pagi hari ini untuk membahas tentang katalog elektronik, khususnya katalog konstruksi yang ada di versi 6. Karena pada hari ini hari Jumat tanggal 24 bulan Oktober tahun 2025 telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang akan membahas tentang katalog elektronik, khususnya katalog konstruksi, yaitu Bapak Alim Bahari. Izin memperkenalkan bahwa Pak Alim Bahari ini adalah eh, ahli pertama pengadaan barang jasa di UKPBJ Wakatobi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memberikan waktu kepada Bapak Alim untuk membahas tentang katalog elektronik di versi 6 ini, khususnya katalog konstruksi. Ya, Pak Alim, ya, waktu dan tempat kami persilakan. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Siti Almaida Jidin atas waktu dan kesempatannya. Sebagaimana agenda kita yang telah terjadwal, itu hari ini melaksanakan UKPPJ berbagi. Kebetulan hari ini saya dipercayakan untuk membawakan materi tentang katalog konstruksi. Khususnya hari ini saya akan mungkin izin saya sambil share screen ya supaya kita bisa sama-sama lihat bersama. Intinya hari ini saya akan menjelaskan tentang katalog konstruksi, tentang evaluasi kewajaran harga. Di mana kemarin katalog konstruksi juga ini sudah sempat dibahas oleh teman kita, Saudari Istiandari Masali. Jadi sebenarnya materi hari ini menyambung dari penyampaian materi sebelumnya. Jadi ceritanya materi hari ini berkesinambungan dengan materi yang sebelumnya. Oke, izin sudah kelihatan ya di layar teman-teman ya. Oke. Ya, intinya hari ini terkait kertas kerja evaluasi kewajaran harga, purchasing mini kompetensi konstruksi di e-katalog versi 6. Latar belakangnya yaitu seperti kita ketahui, katalog versi 5 kemarin telah dilakukan penonaktifan atau telah ditutup dari LKPP. Hal ini karena ada migrasi dari katalog versi 5 menjadi katalog versi 6. Untuk saat ini, untuk di purchasing pada katalog versi 6, fitur negosiasi juga itu sudah dinonaktifkan dan sudah untuk katalog konstruksi hanya menggunakan mini kompetensi. Nah, karena hari ini membahas tentang penawaran di bawah 80% dari total nilai pagu kompetisi, ini disebut sebagai uh, harga yang tidak wajar atau biasa disebut evaluasi kewajaran harga, di mana harga penawaran penyedia totalnya itu di bawah 80% dari total pagu paket. Oke, lanjut rujukan peraturannya yaitu Perpres nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya sebagaimana terakhir dirubah dengan peraturan Perpres 46 tahun 2025 khususnya itu di pasal ayat 5 pasal 50 ayat 5 yang mewajibkan bahwa ketika produk barang jasa ada di katalog maka wajib melakukan metode katalog. Selanjutnya yaitu di KPK LKPP nomor 177 tahun 2004. Ini keputusan Kepala LKPP ini membahas tentang penyelenggaraan katalog elektronik. Selanjutnya itu Surat Edaran LKPP nomor 4 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan tertib evaluasi kewajaran harga. Selanjutnya yang terbaru itu ada di Kepka LKPP nomor 93 tahun 2000 ini salah tahun 2025 ya. Pelaksanaan e-purchasing katalog elektronik melalui metode mini kompetensi. Ini sudah dituangkan juga di sini ada tata cara tentang metode mini kompetensi. Selanjutnya, Surat Direktoral Jenderal Bina Konstruksi dari Kementerian PUPR. Ini mengatur secara jelas tentang dokumen kompetisi, karena sampai saat ini belum ada dokumen kompetisi yang dikeluarkan oleh LKPP. Oleh karenanya, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR itu mengeluarkan surat edaran berupa doktis dokumen kompetensi. Oke, saat ini metode kenapa sih dilakukan metode mini kompetensi? Apa halnya apa sebenarnya metode metode mini kompetensi ini?
Metode mini kompetensi ini dilakukan sebenarnya terhadap dua atau lebih penyedia yang memiliki produk yang sama atau spesifikasi yang sejenis. Misalnya kalau secara umumnya misalnya dia jual laptop Acer Nitro. Sama-sama dua penyedia ini menjual merek yang sama, produk yang sama, spesifikasinya juga sama. Nah, kalau sudah memenuhi kriteria ini maka wajib dilakukan mini kompetensi. Saat ini money kompetensi itu sudah bisa dilakukan untuk barang jasa lainnya maupun pekerjaan konstruksi. Akan tetapi perbedaannya mini kompetensi barang jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi itu di itemize dan non itemize. Apa bedanya sebenarnya itemize dan non itemize ini? Itemize sebenarnya itemize itu penawaran yang bisa dilakukan per item. Misalnya kita punya pagu anggaran untuk pengadaan peralatan komputer. Di dalamnya ada laptop, ada printer, ada komputer. Maka dia mini kompetisinya boleh di mini kompetisikan pisah-pisah tadi. Kalau yang non itemized, dia harus satu kesatuan produk, nggak boleh lagi dipisah-pisah. Harus satu kali menawar di paket tersebut. Oke. Selanjutnya kita di mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Mini kompetisi pekerjaan konstruksi ini sebenarnya kemarin sudah sempat juga masuk di berita TV nasional tentang bahwa ada di salah satu stasiun TV yang menjelaskan tentang katalog versi 6 menguncang Indonesia. Ini diawali dengan surat edaran dari Kepka LKPP, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa melalui surat edaran nomor 2 tahun 2025. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa sudah ada penonaktifan katalog versi 5 untuk konstruksi dan kesehatan. Makanya sudah migrasi ke katalog versi 6. Oke, ini juga salah satu surat dari LKPP yang menjelaskan bahwa intinya surat ini menjawab surat dari Dirjen Bina Konstruksi karena kemarin kurasi itu dilakukan oleh teman-teman di Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, akan tetapi karena produk konstruksi yang tayang itu ada banyak, bahkan lebih dari 1.000 produk per hari. Oleh karenanya di Bina Konstruksi Kementerian PUPR itu kewalahan juga untuk melakukan kurasi. Oleh karenanya melalui surat ini kurasi produk itu dilakukan oleh PPK, PP maupun Pokja Pemilihan. Oke. Selanjutnya ini di sistem Bina kompetisi itu yang seperti saya jelaskan ada barang dan jasa lainnya, ada konstruksi. Ini untuk pembuatan paket atau pembuatan kompetisi. Selanjutnya untuk mini kompetisi pekerjaan konstruksi itu nanti PPK itu untuk saat ini PPK atau pejabat pengadaan membuat produk berdasarkan item-item pekerjaan. Misalnya untuk pekerjaan gedung, dia itu harus sudah bisa diuraikan dan pekerjaan pondasi, pekerjaan persiapan, pekerjaan SMKK-nya, terus sampai nanti pekerjaan akhir. Intinya nanti diuraikan. Misalnya item pekerjaan A ini berupa mobilisasi, item pekerjaan B berupa SMKK, item pekerjaan C mungkin pondasi, item pekerjaannya mungkin atap. Intinya dia diuraikan, dibuat satu per satu paket, dan nanti dibuatlah penawaran. Nah, di sini nanti penawaran itu peserta kompetisi harus menawarkan seluruh item pekerjaan. Nah, nanti ketika akan ada pemenang setelah PPK atau pejabat pengadaan menetapkan satu peserta kompetisi sebagai pemenang setelah dilakukan evaluasi. Oke. Selanjutnya ini adalah tahapan mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Di awal itu persiapannya ada dokumen kompetisi. Ini yang saya maksud tadi. Dokumen kompetisi ini belum ada dari yang dikeluarkan oleh LKPP karena saat ini masih mengacu ke dokumen kompetisi yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Di dalam doktris ini memuat spektek termasuk DED, Desain Engineering Detail, ada pagu kompetensi, ada RUP, jaminan uang muka. Apabila diberikan uang muka, maka dituangkan di dalamnya. Terus ada jaminan penawaran apabila ada nilai kompetensi di atas 10 miliar. Selanjutnya itu nilai jaminan pelaksanaan dan persyaratan lainnya apabila ada. Jadi di sini dimuat semua mirip-mirip seperti dokumen pemilihan yang dibuat oleh Pokja. Kan tetapi ini karena dibuat oleh PPK, hanya ini nanti mungkin bisa dibantu oleh tim teknis dalam pembuatannya. Nanti itu tahapannya setelah dilakukan persiapan, lanjut ke pelaksanaan. Ada pembuatan paket, penawaran kompetensi, pemberian penjelasan apabila diperlukan. Ini sifatnya opsional karena belum ada di sistem. Selanjutnya akan ada papan peringkat kompetisi yang by sistem langsung muncul papan peringkat. Selanjutnya evaluasi penawaran. Yang gitu selanjutnya penetapan pemenang kompetisi dan yang terakhir itu pengumuman pemenang. Oke, ini seperti saya jelaskan tadi ada pembuatan paket. Paket mini kompetisi dibuat oleh PPK atau pejabat pengadaan tergantung nilainya. Kalau nilainya di bawah 200 juta maka dibuat oleh pejabat pengadaan. Kalau nilainya di atas 200 juta maka dibuat oleh PPK. PPK itu membuat judul kompetensi dan memilih RUP. Jadi judul kompetisinya boleh berbeda dengan RUP. Misalnya di RUP pembangunan gedung sekolah.
Bisa ditambahkan pembangunan gedung sekolah SD 2 Mandati misalnya. Selanjutnya menetapkan jadwal kompetisi. Selanjutnya PPKJ menentukan kualifikasi usaha penyedia berupa izin usaha, SBU-nya, KBLI-nya, terus akta. Pokoknya di sini semua yang memuat tentang kualifikasi usaha penyedia. Selanjutnya penentuan detail produk. Ini yang saya maksud tadi kategori produk. Dari produknya itu ada dari kategori produk, misalnya dari pekerjaan persiapan, SMKK. Ini yang harus diuraikan di kategori produk nanti. Oke, selanjutnya itu diunggah dokumen kompetisi. Setelah itu menetapkan lokasi pekerjaan dan waktu penyelesaian pekerjaan. Dan selanjutnya itu menyelesaikan pembuatan paket dan publikasi kompetisi. Intinya yang harus kita ketahui di kualifikasi usaha penyedia tadi, itu nanti terbagi ada kecil, menengah, dan besar. Kecil itu untuk nilai paket di bawah 15 miliar, menengah itu 15 sampai 50 miliar. Besar itu di atas 50 miliar. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu contoh. Misalnya untuk pembuatan paket, kita memilih RUP dulu. Dicari dulu RUP-nya. Jadi dipastikan RUP-nya itu kodenya sudah e-purchasing, jangan tender atau pengadaan langsung. Karena ketika tender atau pengadaan langsung, maka tidak bisa menarik dari sistem. Nah, selanjutnya dibuatlah judul. Judul ini opsional, bisa terserah dibuat oleh PPK. Opsional dalam artian PPK berhak atau penyelenggara berhak menentukan judulnya. Intinya tetap tentang item pekerjaan tersebut, misalnya pembangunan gedung sekolah atau gedung puskesmas. Selanjutnya tanggal penawaran ditentukan. Pemilihan jadwal kompetensi. Jadwal kompetensi ini paling minimal 3 hari dan boleh lebih. Selanjutnya dibuat detail pekerjaan konstruksi. Ini yang sama maksud tadi item-item yang tadi, misalnya item pekerjaan SMKK, terus misalnya pengecetan, pemasangan plafon. Selanjutnya ini kualifikasi usaha penyedia. Kalau dia kecil yang tadi kategori 15 miliar 15 miliar ke bawah maka dicentang yang kecil. Kalau dia non kecil 15 miliar ke atas dicentang non UMKK. Oke, ini yang tambah detail program. Misalnya di sini sudah ada contoh bidang bina marga, drainase, gorong-gorong dan selokan beton. Ini pembuatan ini mengacu ke analisis harga satuan pekerjaan Kementerian PUPR di Permen PUPR 182 tahun 2025. Kemarin itu masih analisis harga satuan pekerjaan nomor 33 tahun 2025, tapi kemarin sudah ada perubahan dari eh, teman-teman Kementerian PUPR. Ini contoh pembuatan paket, masih satuan pengukurannya, nomor produk. Ini yang tidak wajib. Tidak wajib ini bisa diisi, bisa tidak. Jadinya pembuat ini masih informasi lainnya juga tidak wajib. Ini yang harus wajib diisi, isi harga pagu pekerjaan dan satuan. Ini harus diisi, ditentukan. Misalnya pekerjaan pemasakan batako itu harganya berapa, satuannya berapa meter per kubik. Itu harus dimasukkan di sini oleh teman-teman pejabat pengadaan atau PPK. Oke, ini perubahan paket kompetisi. Apakah bisa dilakukan perubahan? Sebenarnya boleh. Ketika paket kompetisi tersebut belum dipublikasi atau paket tersebut sudah dipublikasi tapi belum ada penawaran penyedia. Ini bisa dilakukan beberapa PPK atau penyandang pengadaan itu bisa melakukan perubahan beberapa atau keseluruhan informasi pada paket kompetisi. PPK hanya dapat melakukan perubahan beberapa informasi pada paket kompetisi yaitu mengubah RUP, memperpanjang jadwal kompetisi. Ini diperpanjang jadwal apabila belum ada yang masukkan penawaran. Maka PPK itu boleh memperpanjang jadwal. Selanjutnya itu memperpanjang batas waktu penyelesaian pekerjaan. Perubahan ini dapat dilakukan sampai dengan masa penawaran kompetisi selesai. Oke. Selanjutnya ini yang ada di sistem bahwa itu ada kompetisi publik, ada kompetisi saya. Ini yang kalau sudah dibuat itu masuk di kategori kompetisi saya, bahwa paket mini kompetisi yang sudah didaftarkan oleh penyedia katalog elektronik sehingga bisa dilakukan penawaran. Oke, selanjutnya, ini di penawaran. Penyedia katalog elektronik yang memiliki KBLI yang sesuai dengan dan mengikuti mini kompetisi disebut sebagai peserta kompetisi. Intinya, pelaku usaha kan ketika mendaftar di katalog elektronik itu dia harus memasukkan KBLI. Ketika KBLI yang dibuat oleh atau yang disyaratkan oleh PPK tadi di mini kompetensi ternyata terdapat KBLI-nya oleh peserta atau pelaku usaha, maka dia otomatis akan terundang. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa non-itemized peserta itu harus melakukan penawaran seluruh item pekerjaan. Itu bedanya dengan mini kompetensi barang atau jasa lainnya. Kalau barang jasa lainnya bisa dia itemized, bisa-bisa penawarannya. Kalau pekerjaan konstruksi harus satu kesatuan. Selanjutnya, peserta kompetisi harus sudah melakukan penayangan produk untuk dapat melakukan penawaran. Ini juga
peserta itu harus sudah tayang produknya sebelum mengikuti paket. Nah, selanjutnya, harga penawaran peserta kompetisi tidak dapat melebihi pagu kompetisi. Ya, penawaran yang sudah dilakukan oleh peserta kompetisi tidak dapat tidak dibatalkan, namun dapat dilakukan perubahan. Ini yang saya maksud pemberian penjelasan tadi. Sampai saat ini, fitur untuk di katalog versi 6 ini belum memberikan fitur atau belum tersedia unwheezing atau pemberian penjelasan. Beda dengan tender. Kalau tender itu sudah otomatis uh, ada fitur yang disediakan untuk pemberian penjelasan. Tapi bisa dilakukan jika memang dirasa diperlukan, boleh dilakukan. Ini dilakukan di luar sistem. Nanti PPK menyampaikan kepada penyedia bisa melalui fitur chat atau menghubungi via email untuk ditentukan jadwal untuk pemberian penjelasan terkait dokumen kompetensi. Nah, Pak, ini selanjutnya papan peringkat kompetisi. Urutan papan peringkat kompetisi ini sebenarnya disediakan oleh aplikasi katalog elektronik. Ini diurut dari harga terendah. Jadi ceritanya misalnya ada tiga penyedia yang menawar, dia diurut dari nomor satu ini jelas dia yang terendah. Dan evaluasinya itu tidak boleh langsung ke nomor dua atau nomor tiga. Dia itu harus berurut dari nomor satu dulu, nomor dua baru ke nomor tiga. Oke, selanjutnya ini yang dievaluasi penawaran. Di evaluasi penawaran itu nanti uh, ada tiga yang dievaluasi, yaitu yang pertama itu SKP. SKP itu di sini sisa kemampuan paket. Jadi nanti penyedia menyampaikan SKP. Jadi penyedia harus menyampaikan surat berisi SKP-nya berapa atau paket yang sudah dilakukan ada berapa. Jadi dia harus menghitung dan nanti PPK atau kalau dibantu oleh tim teknis maupun penjabat pengadaan harus melihat SKP. Jika SKP-nya masih kurang dari 5 maka boleh diluluskan dia di SKP. Selanjutnya ke evaluasi teknis, yaitu evaluasi teknis ini meriksa pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan penyedia, baik dari berupa yang tadi seperti saya jelaskan ada kualifikasinya, terus izin usahanya, ada tenaga atau peralatan yang disyaratkan. Ini harus dipenuhi di evaluasi teknis. Jika dia lulus di evaluasi teknis, yang makanya selanjutnya ini evaluasi kewajaran harga. Apabila harga lebih dari atau kurang dari 80% pagu kompetisi, maka PPK atau pejabat pengadaan itu wajib melakukan evaluasi kewajaran harga dengan melakukan klarifikasi terhadap penyedia atau pelaku usaha tersebut. Nah, ini evaluasi kewajaran harga. Jika harga penawaran ini kurang dari 80% nilai pagu kompetisi, maka pertama yang harus dilakukan PPK atau pejabat pengadaan apa sih? Pertama itu meminta struktur pembentuk harga dari harga produk yang ditawarkan. Struktur pembentuk harga ini apa-apa saja sih sebenarnya? Harga struktur pembentuk harga ini yang pertama ada upah, ada tenaga kerja, setelah itu di situ nanti ada peralatan dan bahan. Intinya eh, sebuah produk itu kan misalnya yang tadi seperti produk pembuatan batako, pemasangan batako ini nanti yang dihitung itu tadi sudah ada dengan struktur pembentuk harga. Misalnya harga 1 juta, 1 juta ini sudah memuat yang tadi ada bahan, ada peralatan dan tenaga kerja maupun ada dengan keuntungan di situ dihitung. Nah, yang kedua, PPK maupun pajak pengadaan itu meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarkan informasi terkini harga penawaran dan atau harga satuan di pasar. Yang ketiga itu mengevaluasi alasan harga penawaran dan atau harga satuan produk yang tidak wajar. Yang keempat, harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Lima, harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas atau keluaran dan harga. Keenam, apabila harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluasi, maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan penyedia katalog elektronik dinyatakan gugur. Jadi evaluasi kewajaran harga ini bisa menggugurkan penyedia jika nanti hasil klarifikasinya itu ternyata penyedia itu tidak mampu memberikan klarifikasi atau pertanggungjawaban terhadap harga yang ditawarkan. Oke, selanjutnya ini yang dimaksud dengan penetapan pemenang tadi, ketika sudah melalui beberapa tahapan tadi dari evaluasi SKP, evaluasi teknis, dan evaluasi kewajaran harga, nanti dia langsung ditetapkan sebagai pemenang. Nah, setelah ditetapkan pemenang, nanti ada permintaan konfirmasi. Nah, peserta kompetisi yang ditetapkan sebagai calon pemenang itu sebenarnya wajib memberikan konfirmasi atas penetapan pemenang. Ini paling lambat 3 hari kerja. Jika tidak ada konfirmasi, maka dia dianggap menolak dan bisa dilanjutkan ke pemenang yang di nomor 2. Bagaimana jika nanti ternyata sudah dievaluasi ke yang melakukan penawaran hanya 2 peserta. Ternyata peserta yang lulus evaluasi ini peserta nomor 2. Tapi pada saat konfirmasi pemenang, peserta nomor 2 ini menolak juga. Berarti ini
dianggap paket mini kompetisi itu gagal dan dilakukan pembuatan paket ulang oleh PPK. Dan untuk eh, konsekuensi kepada calon peserta yang mengundurkan diri tadi, yang menolak eh, konfirmasi ini, dia bisa dilanjutkan di pemasukan daftar hitam diusulkan oleh PPK. Oke, selanjutnya setelah ada tadi penetapan pemenang, yang terakhir itu pengumuman pemenang. Ini pengumuman pemenang ini diumumkan pada aplikasi katalog elektronik. Ini pembatalan kompetisi, misalnya apa-apa yang bisa membatalkan kompetisi. Yang pertama, terdapat kesalahan dalam proses evaluasi, tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran setelah diberikan perpanjangan waktu, tidak ada peserta kompetensi yang lulus proses evaluasi penawaran, terdapat hanya satu penyedia yang memasukkan penawaran. Kalau hanya satu, ya otomatis gagal dan dilakukan pemaketan ulang. Selanjutnya, ditemukan kesalahan dalam pembuatan kompetisi dan tidak sesuai dengan peraturan nomor 16 tahun 2016 maupun aturan perubahannya. Yang selanjutnya, seluruh peserta kompetisi terlibat KKN. Selanjutnya itu seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat. Dan selanjutnya juga tidak menjalankan prosedur mini kompetensi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, PPK, PP atau POKJ itu terlibat KKN. Nah, selanjutnya PPK menolak hasil kompetensi yang dilakukan oleh ini nanti kalau yang PPK menolak hasil kompetensi yang dilakukan oleh PP Pokja ini hanya saat ini hanya di Pokja, hanya di pejabat pengadaan. Pokja itu belum ada role. Jadi ketika pejabat pengadaan sudah membuat paket kompetisi, ternyata saat diajukan ke PPK, PPK itu memiliki opsi berhak menerima atau menolak. Ketika PPK menolak, mau tidak mau paket ini batal dan dilakukan pemaketan ulang oleh pejabat pengadaan. Selanjutnya, PA menolak untuk menetapkan pemenang untuk memenuhi kompetensi yang nilainya di atas 100 miliar rupiah. Ini sesuai dengan di Perpres bahwa untuk penetapan pemenang di atas 100 miliar itu dilakukan oleh PA. Selanjutnya, terdapat kebijakan realokasi anggaran sehingga anggaran yang akan digunakan menjadi tidak mencukupi. Nah, misalnya ini terjadi biasanya di APBD perubahan. Misalnya tiba-tiba tadinya ternyata anggarannya digeser tidak ada, ya mau tidak mau paket ini harus digagalkan. Oke, selanjutnya di tahapan evaluasi kewajaran harga. Ini dimuat di dokumen kompetisi yang saya sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa untuk saat ini doktis yang kita eh, buat itu masih mengacu di surat teman-teman Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Dokumen kompetisi juga ini bisa diedit atau disesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman penjabat pengadaan maupun PPK. Ini di bab 10 sebenarnya, petunjuk evaluasi kewajaran harga. Di sini dimuat, ini yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa analisis ASP-nya itu harga satuan pekerjaan yang telah ditayangkan oleh penyedia harus memuat item-item ini. Pertama harus ada tenaga, bahan, peralatan. Setelah itu dijumlahkan bahan atau tenaga dan peralatan ini dijumlahkan, ditambahkan dengan overhead dan keuntungan. Terus penjumlahan ini menjadi harga satuan pekerjaan. Jadi nanti tenaga bahan peralatan ini sudah hasil outputnya nanti ini sudah dengan keuntungan. Jadi produk yang tayang itu sudah memperhitungkan keuntungan oleh penyedia. Jika ada yang nilai yang kurang dari total penawaran itu kurang dari 80%, maka PPK atau pejabat pengadaan wajib melakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada peserta. Ini juga sudah disediakan template untuk melakukan klarifikasi. Jadi di harga yang eh, dirasa timpang atau tidak wajar, itu harus dilakukan klarifikasi oleh PPK maupun pejabat pengadaan. Sudah ada juga template-nya, tinggal diedit dan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini penjelasannya. Nanti bisa dilihat juga di dokumen kompetensi. Ini simulasi urutan peringkat. Misalnya ada 3 penawaran. Ini pekerjaan jalan, ada pekerjaan aspal, struktur, mobilisasi maupun penerapan SMKK. Misalnya PTA dia urutan terendah, ternyata total penawaran pagunya itu kurang dari kurang dari 80% atau lebih tepatnya itu 77,06% dari total pagu kompetensi. Nah, ini sudah dianggap potensi dia tidak wajar, tapi masih potensi, belum dianggap tidak wajar. Kenapa masih potensi? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, PPK maupun pejabat pengadaan itu wajib melakukan klarifikasi. Klarifikasi kepada peserta atau PTA ini untuk ditentukan apakah memang item yang ditawarkan ini nanti apakah dia masuk kategori wajar atau tidak wajar. Oke. Ini yang contoh di PTB mereka di atas 80%, ada yang 82,79%, ada yang 86,9%. Kalau sudah di atas 80, otomatis dia kategori wajar.
Nah, ini penjelasannya. Eh, Jumlah harga per item pekerjaan itu apa sebenarnya? Yaitu sama dengan volume kali harga satuan item pekerjaan. Menilai kewajaran itu bagaimana? Menilai harga kewajaran itu total harga penawaran dibagi total pagu kompetensi kali 100%. Ini tadi jika sudah ditemukan bahwa 80%, maka PPK atau PP maupun nantinya kalau sudah roll ya harus melakukan klarifikasi kepada peserta. Nah, ini setelah dilakukan perhitungan dari harga penawaran, nanti dipisahkan harga penawaran tanpa keuntungan. Ini disandingkan dengan harga klarifikasi tanpa keuntungan. Dia ini akan dianggap tidak wajar, akan dianggap wajar kalau harga penawaran tanpa keuntungan ini sama harga klarifikasi itu sama atau kurang dari harga klarifikasi tanpa keuntungan. Kalau dia lebih dari harga klarifikasi tanpa keuntungan, maka dia sudah masuk kategori tidak wajar. Jadi di sini tugasnya PPK maupun teman-teman penjabat pengadaan untuk melakukan klarifikasi kepada eh, teman-teman pelaku usaha yang melakukan mini kompetensi. Nah, di sini setelah dilakukan contoh kasus ini setelah dilakukan klarifikasi, utamanya di pekerjaan penerapan SMKK, di item pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPS, dan RMLP, ternyata setelah diklarifikasi harga penawaran tanpa keuntungan penyedia itu dengan harga klarifikasi tanpa keuntungan itu adalah sama. Nah, ini seperti saya jelaskan tadi, kalau sama, maka dia masuk harga wajar. Kalau dia tidak sama, maka masuk harga timpang atau harga tidak wajar. Dan kalau tidak wajar, itu maka PPK maupun Pokja atau atau pejabat pengadaan berhak untuk menggugurkan peserta. Oke, mungkin yang bisa saya jelaskan. Closing presentation-nya itu bekerjalah dengan hati dan selalu berhati-hati demi sebuah hati. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber atas penyampaiannya. Eh, saya akan Itu dia. Pakai tua mungkin. eh, dalam penyampaian yang disampaikan oleh Pak Alim, barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan, kayaknya dibuka ruang untuk pertanyaan. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Siapa tahu ada masih kurang penjelasan yang diberikan. Ya, Sepertinya tidak ada. ada. Ada ini ibunya. Bisa saya Oh iya, bertanya? baik. Iya, iya, silakan, silakan. Silakan, Pak Nadi. Sesuai tupoksi saja. Baik. Kan kemarin dia bisik saya itu, dia mau konfirmasi itu tentang akun itu. Kalau saya itu tadi, kalau berbicara banyak tentang itu teknis, ya mungkin di bagian Pokja. Saya ini bisa kita langsungkan transaksi itu apabila akun-akun bisa diakses. Jadi kemarin sempat ditanyakan itu tuh apa keaktifan akses itu kapan kita bisa ya apa bagaimana itu konfirmasinya Pak Ali. Oke, baik. Jadi langsung saja nih sama Ibu Ya langsung Putri. saja, tidak apa-apa. Oh, Iya, siap. langsung baik, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Kemarin sudah kami tanyakan juga dan konfirmasi di teman-teman Direktorat Pasar Digital LKPP terkait akun verifikator. Kenapa belum bisa? Kemarin itu mereka hanya menyampaikan Pak Ketua bahwa disusul lagi dengan ini Pak Ketua, disusul lagi dengan pembuatan tiket atau tiket bantuan. Nanti karena kemarin mereka bilang itu nanti di cross check lagi berdasarkan tiket terbaru ini karena kemarin khawatirnya jangan sampai tiket yang kita ajukan ini sepertinya di yang menyampaikan materi kemarin dia tidak memperoleh informasi itu Pak Ketua. Makanya kemarin disampaikan bahwa kalau bisa disusulkan dengan tiket bantuan yang terbaru yang memuat bahwa di akunnya Pak Ketua LPC itu khususnya akun verifikator itu sampai saat ini belum bisa. Jadi kemarin mereka meminta kepada kita untuk dibuatkan lagi akun uh, ini tiket bantuan dan disusulkan lagi pada teman-teman di sana di LKPP. Demikian Pak Ketua. Oh ya, oke, makasih. Demikian Ibu Dan, lanjutkan.
Baik, Pak Harnadi, terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah teman-teman semua, sepertinya penyampaian telah diberikan oleh narasumber kita. Semoga bermanfaat dan kita akan tutup kegiatan pada hari ini dengan ucapan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap moderator. Takbir, Tingkatkan disiplin ilmunya. takbir. Takbir.